Kita akan mengadakan diskusi interaktif, ya, diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Silahkan kalau teman-teman Muslim ingin mengajukan request atau ingin naik untuk berdiskusi, silahkan ya, silahkan ajukan permintaan naik. Terguncang kaum Muslimin ini ya, udah banyak yang nggak pede lagi, ya udah nggak pede. Kalau dulu congornya ngomong, "Oh, Islam agama paling benar." Tapi giliran diajak diskusi langsung mewek, ngamuk, nangis. Orang Islam nih kalau bohong tuh juara satu mereka ini. Karena memang ajarannya begitu, mau gimana? Masa ajaran Islam seperti itu? Lu, di dalam ajaran agama Islam memang boleh berdusta. Yang ngajarin Muhammad, si tukang dusta. Ini nggak percaya dia ini. Muhammad itu, dia itu seorang pendusta. Makanya ngajarin orang Islam berdusta. Loh, nggak percaya. Kalau saya bohong datang ke Mabes Polri, udah dibilang kok. Berangkat ke Mabes Polri. Kata orang ini Muhammad pendusta dan ngajarin orang Islam berdusta. Wajar kalau situ yang bilang wajar, karena situ kan orang kafir. Loh, apa mau saya tunjukkan bahwa Muhammad mengajari orang Islam berdusta? Enggak perlu. Takut kan? Takut. Enggak perlu. Kalau orang kafir, wajar bilang Muhammad pendusta, wajar. Loh, gimana kalau saya membuktikan bahwa Muhammad seorang pendusta? Buktikan aja, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya nanti saya buktikan, Anda janji nggak bahwa Anda akan mengakui bahwa Muhammad pendusta? Saya tetap enggak, karena itu kan keyakinan saya enggak kafir. Ya percuma ngapain? Ibarat kata begini, di siang hari bolong, saya bilang itu matahari itu di atas langit. Tapi kamu namanya sudah taklid buta ya, bukan, itu bukan matahari. Apa? Itu adalah bola besar buatan Cina. Kamu bilang gitu nanti. Matahari enggak ada di atas langit. Itu aja salah, matahari nggak ada di atas langit. Siapa bilang matahari di atas langit? Terus di mana? Di bawah matahari di bawah langit. Iya, maksud saya juga begitu. Itu kan nonton kan? Itu kan nonton. Artinya yang di atas. Oke, artinya itu matahari betul. Sama orang on itu susah. Tuh kan. Lebih baik bicara sama domba-domba tersesat. Ya sudah. Apakah kamu berani kalau saya buktikan bahwa Muhammad seorang pendusta? Berani nggak? Apakah kamu berani saya membuktikan Muhammad seorang pendusta? Berani nggak? Buktikan aja, nggak apa-apa. Biar supaya abang bahagia, biar tak dengerin. Baik. Menurut kan, Muhammad, orang kan dapat pahala kan. Nah. Nih ya, tolong. Kalau memang saya tidak bisa membuktikan Muhammad adalah seorang pendusta, saya terjun dari Monas. Siap? Siap nggak? Siap. Oke, baik. Menurut Muhammad atau menurut pernyataan Muhammad. Iya. Dia punya mulut, pernahkah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran? Coba jawab. Jangan saya yang jawab, kan situ mau membuktikan, ngapain saya yang jawab? Baik. Menurut Muhammad tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Semua yang dinyatakan Muhammad itu adalah benar. Tidak ada satupun yang salah. Tetapi faktanya Muhammad mengucapkan kesalahan. Nah, itu bukti bahwa Muhammad seorang pendusta. Sudah kamu akui sekarang? Mau jawab apa? Kesalahannya apa ya? Pernah suatu kali Muhammad itu berjumpa dengan orang-orang atau para petani di Madinah. Dia bilang kepada para petani di Madinah itu bahwasanya apa yang mereka perbuat itu, yaitu menyerbuk benang sari dan putik itu adalah perbuatan yang mubazir. Karena jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, pohon kurma itu akan baik-baik saja, akan tetap berbuah dia. Ternyata setelah dituruti perkataan Muhammad itu, petani di Madinah mengalami gagal panen akibat mengikuti omongannya Muhammad.
Nah, berarti sekarang dia seorang pendusta nggak? Padahal dia bilang tidak pernah keluar dari mulutnya selain daripada kebenaran. Itu cerita apa dongeng? Jadi menurutmu hadis itu dongeng? Hah? Itu ada dalam hadis. Jangan-jangan soalnya nama Muhammad banyak. Kalau situ bilang Nabi Rasul Muhammad. Inilah jawaban orang Islam. Nama Muhammad banyak. Nama Muhammad banyak katanya. Jadi yang di hadis itu, sebentar, yang di hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu Muhammad yang tukang maling ayam itu. Itu maksudnya yang di hadis itu. Betapa dongoknya Anda. Inilah orang Islam. Ben bilang kan Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang ada dalam hadis, Muhammad yang di Madinah, Muhammad yang diceritakan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah menurutmu itu Muhammad yang tukang nyolong ayam? Gila, lihatlah teman-teman, orang Islam sudah krisis identitas. Lihatlah, mereka hanya menunjukkan kebotolan yang luar biasa. Oke, Wahid, kau anu dulu, kau itu belajar Iqra dulu, tidur kau di bawah sana. Berbohong untuk kebaikan iya. Dia juga berdusta. Untuk kebaikan juga iya. Dia kan semua kan. Lalu kenapa Anda masih nekat juga mengikuti yang demikian itu? Karena ya begitu Mi. Karena kita kan belum tahu yang mana yang benar. Setelah Anda nonton channel Edis TV ini kan seharusnya Anda sudah banyak tahu. Ya kayak Yesus sama Muhammad itu kayaknya kan udah beda-beda jauh ya. Beda jauh gimana? Tidak sebanding sama sekali. Langit dan bumi ini gimana ini? Yesus digambarkan sebagai sosok yang suci, tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat celah, tidak ada tipu dalam mulutnya. Sementara Muhammad kebalikan dari semua itu. Gimana? Muhammad bukan hanya sekedar dia berbohong, bahkan dia mengajarin orang Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal, betul? Betul. Iya. Yesus mengusir menyembuhkan orang yang terkena kerasukan setan. Disembuhkan oleh Yesus, diusir setannya. Kalau Muhammad dia malah kena sihir. Ini yang satu lagi yang saya bertanya-tanya ini tentang seperti perkataan kalau Islam apabila ada musuhnya harus kita balas. Kalau di Kristen saya bilang sayangilah musuhmu, begitu. Kayak kata-katanya begini, di dalam kekristenan itu hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Manusia itu tidak boleh menuntut balas. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ya kan, berbuat yang jahat kepada kita, kekristenan itu dikatakan kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Walaupun dia terus-menerus jahat sama kita, ya kita baikin saja. Iya ya. Kalau pola pikirannya itu memang bagus ya. Iyalah, kalau ajarannya Islam, jelas. Apalagi kalau sudah menghina begitu ya. Iya. Bahkan sekarang orang Islam itu kalau misalnya nabinya dihina, ya kan? Maka dia akan teriak itu. Makanya, Bang, Anda Muslim kan? Muslim. Kalau orang Islam udah teriak Allahu Akbar, kenapa hawanya itu pengen nyakitin orang? Bener nggak? Karena kalau sudah mengatakan itu kan harus. Iya, seperti orang yang kerasukan iblis, bener nggak? Loh, bener gimana? Loh, Bang, sekarang saya tanya, tahu Ade Armando? Ade Armando tahu nggak? Enggak, saya cuma taunya cuma Edis dengan. Iya, Ade Armando itu dia pernah dipukulin sama orang Islam. Nah, orang yang mukulin itu sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun berapa itu kayaknya? Makanya kalau orang teriak Allahu Akbar, kenapa dia itu jadi beringas?
Kenapa Tambah dia nggak tua. jadi lembut gitu loh? Kenapa? Karena tampak ganas tuh bang. Iya, makanya saya bilang itu jangan-jangan arwah setan masuk ke dalam dirinya. Gimana nih? Loh iya. Makanya menjadi pertanyaan, siapakah Allah ini? Begitu loh. Kenapa setiap disebut-sebut namanya, orang yang menyebut namanya itu hawanya ingin jadi seorang pembunuh. Makanya bang, beda bang, ajaran Yesus beda, ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, setelah Anda mengetahui yang seperti itu, bang, kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Karena keyakinannya saya masih di situ sih. Iya. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan sih bang ya. Iya betul. Yang nonton channel saya itu sudah Kita banyak. harus teliti dulu toh yang mana. Selama Iris TV muncul sih sering-sering ikut tentang Muhammad menikah di bawah umur. Aku kaget sih. Iya, banyak orang Islam tidak tahu itu bang. 99% orang Islam tidak tahu bahwa nabinya menikahi anak di bawah umur. Seandainya peristiwa ini diketahui oleh banyak orang Islam, nanti takutnya orang Islam habis. Saya salut sih sama Islam. Mereka kuat-kuat imannya begitu. Udah cepat-cepat. Karena tidak mengetahui apa itu agama Islam. Seandainya mereka mempelajari agama Islam, maka pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat pula. Ya begitulah bang. Kalau gitu, saya cuma pengen bicara aja sama abang tuh. Apa itu? Kalau agama yang paling lama itu Islam atau Kristen? Agama Islam itu baru baru muncul atau baru dikarang oleh Muhammad di abad ke-7. Sebelumnya nggak ada agama Islam. Cuman ketika agama Islam muncul abad ke-7, semuanya diklaim sebagai Islam. Adam Islam, Musa Islam, Daud Islam. Ya karena yang ngomong Muhammad. Tapi kalau di buku-buku sejarah, mereka itu Tuhannya cuma satu. Tuhannya cuma satu. Iya, jadi bingung yang mana yang Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar? Yang jelas Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Jadi Tuhan yang mana bang? Coba. Muhammad mengklaim bahwa Tuhannya Musa itu adalah Allah, betul? Sementara Musa itu bukan orang Arab, betul? Nah, bagaimana mungkin Musa pernah mengucapkan kosakata itu? Tuhannya itu, sedangkan dari mulutnya aja tidak pernah keluar kata Allah. Makanya ketika nabi-nabi di dalam Taurat, di dalam Bible, di dalam Injil masuk ke dalam agama Islam, dimasukkan ke dalam Al-Quran, itu udah dirinso dulu, nabinya udah dirinso, dimasukin mesin cuci dulu jadi Islam. Oh iya. Oke bang, kalau gitu, makasih ya bang. Ya, sama-sama bang, sama-sama. Ya semoga Anda memperdalam lah. Semoga Anda memperdalam. Nanti kalau Anda sudah memperdalam, nanti pasti Anda tahu sendirilah yang mana yang benar seperti itu. Assalamualaikum bang. Oke. Jangan mengucapkan salam kepada saya, ini gimana? Dilarang dalam agama Islam. Oh, oke kalau gitu selamat siang. Salah terus kan dari tadi kan? Oke, saya turunkan dulu ya.